Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Berondong Plus, bagian 37, bagian akhir. Mbak Widi. Seru rekan kerja satu tim Widi, dia kebetulan menjadi orang yang berada di dekat Widi kala itu. Mendengar nama Widi disebut, Elang langsung panik. Dia langsung memeriksa keadaan istrinya. Apa yang terjadi? Tanya Elang. Aku tidak tahu, bos. Tapi dia tiba-tiba pingsan begitu saja, sahut rekan kerja satu tim Widi. Tanpa pikir panjang, Elang langsung mengangkat Widi. Tidak tanggung-tanggung, dia membawa sang istri dengan menggendongnya sendiri. Elang menggendong Widi dengan gaya beridal. Elang membawa Widi ke rumah sakit terdekat. Setibanya di rumah sakit, Widi segera mendapat penanganan dari pihak medis. Karena lemas, Widi harus mendapatkan infus. Dia disarankan untuk melakukan rawat inap, setidaknya sampai tenaganya pulih kembali. Selama menunggu Widi diperiksa, Elang memberitahukan semuanya pada Dara. Benarkah? Dia baik-baik saja kan? Aku akan membereskan pekerjaanku, lalu aku akan langsung ke sana, ujar Dara yang cemas. Dia baik-baik saja. Sepertinya hanya kelelahan, tutur Elang. Kau yakin? Kabari saja kalau ada sesuatu, oke? Tentu saja, Elang segera mengakhiri panggilannya. Bersamaan dengan itu pemeriksaan Widi selesai. Elang langsung menghampiri dokter, untuk menanyakan apa yang sudah terjadi pada Widi. Jadi apa yang sebenarnya terjadi pada istriku, Dok? Tanya Elang. Apa kau tahu? Istrimu hamil, usia kandungannya sudah 3 minggu, ungkap dokter. Apa? Hamil? Mata Elang membulat. Jadi kau tidak tahu ya? Kalau begitu selamat ya, Mas. Dan jaga istrinya baik-baik, dia harus berhati-hati saat hamil muda, kata dokter. Iya, Dok. Terima kasih, tanggap Elang. Ia tersenyum lebar. Sungguh, dirinya sudah lama menunggu momen ini. Momen ketika dirinya akan memiliki seorang anak, Elang merasa bersemangat. Buru-buru Elang menghampiri Widi, istrinya itu tampak masih belum sadarkan diri. Meskipun begitu, Elang tak peduli. Dia akan menunggu Widi sadar dan memberikan kabar baik. 15 menit kemudian, barulah Widi sadar. Matanya perlahan terbuka, Widi tentu langsung menatap Elang. Sayang, lirih Widi. Sayang. Akhirnya kau bangun. Elang menggenggam erat tangan Widi, senyuman lebar terlihat jelas di wajahnya. Apa yang terjadi padaku? Tanya Widi. Kau hamil? Ungkap Elang. Benarkah? Wajah pucat Widi seketika berubah menjadi sumringah. Terima kasih. Kata Elang, lalu dia hamburkan ciuman ke wajah Widi. Di akhir, dia pagut bibir sang istri dengan lembut dan penuh cinta. Tanpa sepengetahuan Elang, Dara sudah datang. Perempuan itu berdiri di ambang pintu, ia bisa mendengar semua pembicaraan Elang dan Widi. Sebagai istri kedua, anehnya Dara merasa sedih. Karena Widi hamil lebih dulu dibanding dirinya. Saat berhenti berciuman dengan Elang, Widi melihat kehadiran Dara. Dia segera menyuruh perempuan itu mendekat. Ra, kita akan punya anak? Cetus Elang, dia terlihat senang sekali. Benarkah? Aku merasa ikut senang, tanggap Dara. Dia berusaha keras menyembunyikan perasaan kalutnya, Dara bahkan saling berpelukan dengan Widi. Setelah sudah baikan, Widi diperbolehkan pulang oleh dokter. Sekarang dia, Elang dan Dara dalam perjalanan pulang. Widi duduk di sebelah Elang, sementara Dara duduk di kursi belakang. Jujur saja, sejak tadi Dara terus menatap kosong keluar jendela. Sebaiknya mulai sekarang kau tidak usah masuk kerja. Aku akan segera mencarikan pengganti sementara untuk posisimu di kantor, celetuk Elang. Baiklah, Widi mengangguk. Dia menoleh ke belakang untuk melihat Dara. Sebenarnya, dirinya menyadari gelagat aneh perempuan itu. Widi melirik Elang. Ia akan membicarakan perihal Dara pada suaminya itu nanti, tepatnya saat tidak bersama Dara. Sesampainya di rumah, Elang dan kedua istrinya segera masuk ke rumah.
Dara yang sejak tadi tampak sedih, sengaja membiarkan Widi dan Elang berduaan. Saat itulah Widi mengajak Elang bicara. Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu Dara, cetus Widi. Kenapa kau berpikir begitu? Tanggap Elang. Widi memukul pundak Elang, dasar suami tidak peka. Itu sangat jelas dari sikapnya saat mengetahui aku hamil. Sepertinya Dara merasa sedih, karena dirinya tidak hamil sepertiku. Cobalah bicara padanya, jangan sampai dia pergi meninggalkanmu karena itu. Apalagi Dara, sudah banyak mengorbankan segala hal agar bisa bersamamu, ucapnya panjang lebar. Begitukah? Elang akhirnya sadar, buru-buru dia menemui Dara. Ia menemukan perempuan itu termenung di balkon. Ternyata benar kata Widi, Dara tampak tidak seperti biasanya. Perlahan Elang dekati Dara, dia peluk cewek itu dari belakang. Dara cukup terkejut akan kedatangan sang suami. Sayang, kau mengagetkanku, protes Dara. Apa yang kau pikirkan? Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu, sampai kau sangat tenggelam akan hal itu, pungkas Elang. Bukan apa-apa. Hanya kepikiran dengan kerjaanku, kilah Dara. Ayolah, sayang. Jujurlah padaku. Sebenarnya bukan itu kan yang kau cemaskan? Elang memutar tubuh Dara menghadapnya, kini mereka dalam keadaan berdiri saling berhadapan. Dara menundukkan kepala. Maaf. Tapi anehnya aku merasa, kalau aku tidak bisa menjadi istri yang sempurna untukmu seperti Widi. Aku tidak tahu, apa aku bisa hamil sepertinya nanti, isaknya. Astaga, sayang. Kenapa kau mengkhawatirkan itu? Hamil atau tidak, yang pasti aku akan tetap sayang padamu. Tidak ada yang berubah. Cintaku padamu dan Widi tetap sama, ujar Elang. Dia lalu mengangkat dagu Dara. Kau adalah cinta pertamaku, aku tidak mau kau sampai sedih gara-gara ini. Beritahu aku cara agar bisa membuatmu senang, aku akan lakukan apapun, tuturnya. Dara akhirnya tersenyum. Bolehkah aku meminta waktu berduaan denganmu selama beberapa hari? Aku ingin merasakan yang namanya bulan madu. Lagi pula, kau sudah sering berduaan dengan Widi di rumah. Jadi aku menginginkan balasannya, ungkapnya. Elang balas tersenyum. Tentu saja, aku akan membicarakan ini dengan Widi nanti, oke? Tanggapnya sembari menarik pinggul Dara. Saat perempuan itu mendekat, Elang cium bibirnya dengan intens. Widi melihat semuanya di ambang pintu. Dia tersenyum, ketika melihat Elang berhasil menghilangkan kesedihan Dara. Widi segera beranjak, dirinya pergi ke ruang santai untuk nyemil dan nonton televisi. Beberapa menit kemudian, Widi melihat Elang dan Dara masuk ke kamar. Dia bisa menduga apa yang terjadi selanjutnya di sana, apalagi saat suara desahan Dara mulai terdengar. Widi jadi tidak fokus nonton televisi, dia memutuskan mandi saja. Sehabis mandi, melihat Elang dan Dara duduk santai di sofa. Apa sudah selesai? Tanya Widi seraya duduk ke sebelah kiri Elang, sementara di sebelah kanan cowok itu ada Dara. Iya, Elang bertukar pandang dengan Dara sejenak. Dia tentu mau membicarakan perihal bulan madu yang diinginkan Dara. Wid, kami mau minta izin darimu, imbuh Elang. Widi sontak menoleh. Izin? Kalian mau apa? Tanyanya. Aku dan Elang ingin bulan madu. Tapi hanya kami berdua, tidak apa-apa kan? Ujar Dara dengan tatapan penuh harap. Bukannya marah, Widi justru tersenyum. Dia segera mengatakan, kalau dirinya mengizinkan Elang dan Dara berbulan madu. Lagi pula aku sedang hamil muda. Aku dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk melayani suamiku. Jadi menurutku, untuk saat ini hanya Dara yang bisa, tutur Widi panjang lebar. Syukurlah kalau begitu, tanggap Dara. Dia tersenyum senang. Tapi sebelum itu, apa kau perlu seseorang untuk menemanimu? Tanya Elang. Kau tidak perlu cemas. Aku bisa mengurus diriku sendiri, kata Widi. Tidak. Aku tak akan membiarkanmu sendiri. Aku akan menyuruh seseorang menemanimu, oke? Elang bersikeras. Baiklah kalau begitu, Widi mendengus kasar. Tapi siapa orang yang akan menemaniku itu? Tanyanya. Elang tersenyum lebar,
Dia menjawab, "Really?" Dara dan Widi seketika cemberut, mereka sebenarnya tidak suka Elang masih berhubungan dengan Really. Bagaimana tidak? Hingga sekarang, wanita itu masih melakukan pekerjaan ilegal. Widi dan Dara takut Really akan memberi pengaruh buruk pada Elang. Jadi kau masih dekat dengannya? Tukas Widi. Kami pikir kau sudah tidak lagi berhubungan dengannya, komentar Dara. Ya ampun kalian, dia teman dekatku. Kalian tidak tahu, kalau Really sudah banyak membantuku dalam kesulitan. Dia adalah orang baik. Kalian tahu Really tidak seburuk itu, ujar Elang. Dia cukup berhasil meyakinkan kedua istrinya, terutama Widi. Ya sudah kalau begitu, aku akan percaya padamu. Jadi kapan kalian akan berangkat? Tanya Widi. Lusa ini, sahut Elang. Hari di mana Elang dan Dara akan pergi bulan madu telah tiba, mereka memilih Bali sebagai destinasi tujuan. Setelah berpamitan, Elang dan Dara berangkat. Kini di rumah hanya tinggal Widi dan Really, serta seorang pembantu rumah tangga yang akan pulang saat sore. Kau lakukan apa saja yang kau inginkan, aku akan duduk di sini. Kalau ada apa-apa, bilang padaku, ujar Really sembari duduk ke sofa. Wajahnya tampak pucat, dia tidak seperti biasanya. Kau baik-baik saja? Tanya Widi, dia duduk ke sebelah Really. Ya. Tiba-tiba aku dihantam oleh banyak masalah secara bersamaan, ungkap Really. Kenapa? Apa yang terjadi? Cecar Widi. Aku baru mendapat kabar kalau adik bungsuku meninggal, katanya dia meninggal secara tidak wajar. Masalahnya adalah, aku dan adik keduaku kesulitan membuktikannya, jelas Really. Dia tampak tidak setangguh biasanya, matanya bahkan berkaca-kaca. Menangislah kalau kau mau, itu bisa membuatmu membaik. Widi berusaha menenangkan. Really lantas memecahkan tangis. Sebenarnya, aku sudah bertahun-tahun aku mencari kedua adikku. Tapi saat menemukan mereka, aku justru mendapatkan kabar begini, isaknya. Widi segera membawa Really ke dalam pelukannya. Semua sudah terjadi, lagi pula aku yakin kau sudah berusaha, ucapnya sambil mengusap pundak Really. Usaha Widi dalam menenangkan Really cukup berhasil. Setelah itu, mereka makan siang bersama. Hening menyelimuti suasana. Sejak tadi Really terus menatap Widi, seolah ada sesuatu yang ingin dia katakan. Kenapa? Sepertinya kau ingin mengatakan sesuatu, tegur Widi. Sebenarnya sekarang adik keduaku sedang melakukan aksi nekat. Dia melakukannya, karena ingin mencari bukti kematian adik bungsuku, ungkap Really. Lalu? Widi menatap penuh tanya. Apa yang dilakukannya cukup beresiko. Selain itu, setelah tugasku menemanimu selesai, aku akan pergi ke suatu tempat. Tempat ini berbahaya. Jadi aku cemas kalau mungkin nanti aku tak bisa kembali, terang Really. Kenapa kau berpikir begitu? Lalu untuk apa kau? Pokoknya aku hanya ingin kau dan Elang membantu adik keduaku. Mungkin hubungan kami tidak begitu baik, tapi aku hanya berjaga-jaga. Mungkin saja dia nanti perlu bantuan, kata Really. Ya sudah. Aku akan berusaha, sahut Widi. Sebenarnya permintaan Really cukup membebani, namun melihat bagaimana pucat dan sedihnya wanita itu, Widi jadi tidak tega. Lagi pula, Really merupakan teman dekat Elang. Di sisi lain, Elang dan Dara sekarang sudah berada di pesawat. Keduanya duduk bersebelahan di bagian kelas bisnis. Apa kau ingat bagaimana kita pertama kali bertemu? Celetuk Dara. Kita tak sengaja bertabrakan saat di depan kafe, tebak Elang. Benar sekali. Aku tidak menyangka kau mengingatnya, tanggap Dara. Tentu saja aku ingat, kau cinta pertamaku. Ada banyak momen yang ku ingat saat bersamamu. Apa kau tahu? Aku sangat terpesona padamu saat pertama kali melihatmu, ungkap Elang. Aku juga. Tak peduli kalau kau sudah menumpahkan minumanku, sahut Dara. Dia dan Elang lantas tergelak bersama, keduanya tentu akan menikmati bulan madu mereka. Selesai. Terima kasih sudah menonton cerita ini, yang jauh dari kata sempurna. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, baik kata-kata maupun pengucapan dalam membacanya. Cerita ini hanya fiktif, murni hanya sebagai hiburan semata.
Jangan lupa tonton cerita lainnya, dan bantu support channel Cerita Cinta ya. Dengan like, komen dan subscribe. Terima kasih, wassalam.